Halo Banteng Brothers, balik lagi ke channelnya Banteng Mas. Hari ini kita mau unboxing. Nih, ini unboxing barang yang udah ditunggu-tunggu banget. Karena pas begitu kita rilis fotonya di Instagram, wih, banyak banget yang nanya dan banyak banget yang excited. Sebenarnya kita udah pernah masuk dulu barang seperti ini. Kita udah pernah punya barang ini. Kita sebutnya bike rack, dirt bike rack motor carrier. Nah, pada saat itu adalah barang dari Kanada. Nah, tapi itu masih trial dan memang sukses pada saat itu. Cuman pengiriman dari Kanada itu sangat jauh, lama gitu ya. Maka dari itu hari ini kita berkesempatan buat punya lagi dirt bike rack, dan bahkan yang kita lihat di websitenya jauh lebih lengkap, dan kita bisa lihat referensinya, banyak video-video di YouTube-nya. Ini adalah rack and roll, barang bikinan Australia. Jadi semua part-partnya memang betul-betul dibikin di Australia. Di Australia sendiri juga memang dipakai sama pemakai motor-motor ya, berbagai seri tentunya yang ada di website kita bisa lihat, nanti kita bahas. Tapi salah satu market daripada si rack and roll ini adalah dijual di pasarnya Amerika. Jadi untuk kualitas barangnya saya rasa sebanding dan sesuai dengan harganya. Dan memang kalau kita untuk bawa motor kayaknya nggak bisa main-main ya. Jadi harus benar-benar yang benar-benar proper, kuat. Kalau pemasangannya benar, dan yang paling penting adalah tow bar atau towingnya itu harus betul-betul mumpuni atau kuat. Jangan sampai bracketnya bagus, terus kita pakai tow bar yang dalam tanda kutip abal-abal, jadi khawatirnya nanti tentunya sepeda motor kesayangan kita yang jadi korban. Dan tentunya kalau sampai ada masalah di jalan itu sangat amat repot. Makanya kita harus pakai produk yang proper. Ini adalah rack and roll dari Australia. Nah, ini kita dari sekian banyak, jadi kalau kita buka di websitenya itu rack and roll itu ada yang buat, yang terutama pasti banyak yang konsumen utamanya adalah motor trail. Nah, kemudian sebenarnya ini ada motor adventure. Nah, kita motor adventure tuh motor-motor yang relatif lebih besar ukurannya, makanya partnya juga beda, sampai ada 3 dus. Kalau yang ini motor trail MX Carrier, ini jauh lebih enteng, untuk motor yang lebih enteng, dan dia warnanya ada hitam ada orange. Nah, ini terbuat dari bahan aluminium dan jauh lebih enteng, tapi kekuatannya tetap sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Makanya kalau kita lihat di website ada yang aluminium, ada yang besi. Nah, kalau yang besi pasti lebih berat, dan aluminium lebih enteng dan pasti harganya sedikit lebih mahal sedikit. Dan terus kalau dilihat di website ada macam-macam, ada yang sampai motor skuter juga ada yang bisa buat bawa motor e-bike, ada yang bisa buat sepeda MTB, jadi dia juga ada bike rack buat sepeda. Koleksinya lumayan banyak dan lumayan lengkap. Dan yang pasti ini adalah produk yang harusnya cukup proper, dan ini sudah dijual juga untuk di pasar Amerika. Pasti untuk safety-nya kita bisa percaya sama Australia dan marketnya Amerika. Yuk kita buka aja, kita buka dulu yang aluminium MX Carrier buat motor trail. Akan mulai pemasangan bracket untuk di roda depan. Jadi setiap pembelian rack and roll dia tidak jadi seperti kayak gini. Kita akan ada, kalau yang MX Carrier yang alloy, ada 2 dus. Isinya adalah dari si bracketnya sendiri, satu packaging, dan satu bracket motornya ini sendiri. Di dalam bracketnya ini kita udah mulai nih yang 6 baut kita mau pasang dibuat roda depan. Jadi pemasangannya dimulai dari yang ban depan supaya penahan. Nanti kita mulai yang keduanya adalah supaya bannya itu ngunci ban depannya. Nah, bracketnya sendiri dipisah-pisah, yang 6 baut 6 baut, yang 4 baut, yang buat lampu, jadi sekantong sendiri rapi. Dan terus terakhirnya juga ini ada yang bracket buat di towingnya, supaya towingnya benar-benar jangan ada pergerakan di sini, supaya jangan ada sedikit pun ruang buat dia bergerak. Sama nanti ada safety-nya juga akan kita kasih lihat, supaya kalau ketika ini sudah kepasang motor, hati-hati karena mobil akan selalu berguncang. Makanya ini berpotensi muter, walaupun kita udah kencengin kayak gimana pun, ini bisa ikutan muter. Nah, supaya nggak ikutan muter, itu dikasih strapnya supaya dia jangan sampai muter. Nih
ditulisin dengan jelas bahwa rem ini harus selalu terpasang, yakin supaya dia nggak muter walaupun kena guncangan dari mobil. Ini kita lagi mau tes dipasangin di Pajero Sport pakai rear bar-nya si Offroad X. Nah, jadi konstruksinya Offroad X kita pede nih buat pasang tow bar ini. Tapi jadi kita lepas dulu nih lidah towingnya. Lidah towingnya lagi kita lepasin karena ini modelnya tinggal ditusuk aja, udah langsung bisa nyobain. Ini udah kepasang, jadi kebayang kalau mau naikin motor trail, ramnya nih otomatis kita tinggal ngelepasin dari sini, pinnya dilepas dari sini, sehingga ininya turun ke bawah. Nah, ramnya tinggal kita taruh di sini, colok sini. Kita contohin aja kali ya. Di sini ada eye bolt, jadi ramnya memang sudah include dan ini tempatnya si eye bolt. Ini udah kita tinggal colok di sini, lubangnya juga udah mengikutin, maka ini jarak amannya dikasih sama dia. Ini kita tinggal ngelepasin aja nih. Ini kita lepasin. Nah, ini juga. Ini dibiarin jatuh aja ke bawah. Jadi nanti pas begitu ban naik baru ini kita pasang ini di sini. Tinggal dicolok pinnya aja. Sepinya udah masuk. Ini kita tinggal naikin motornya dari sini. Naikin, begitu udah naik, duduk di sini, kita ambil pinnya, kita colokin ini di sini, masukin ke lubangnya, si pinnya, terus kita kencangin ini. Jadi kalau misalkan bannya makin gede, ini makin kecil jaraknya. Jadi kalau makin kecil, makin akan ke atas begini. Jadi barangnya emang sesimpel itu, tapi memang konstruksinya udah teruji di sana. Di Australia, jadi udah tinggal pakai aja kita di Indonesia. Yang pasti kalau mau main sekarang nggak usah riding jauh-jauh dari rumah, bawa aja pakai mobilnya. Yang penting kita kekuatannya, yang penting harus ada tow bar yang benar-benar proper dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai lagi mau seru-seruan kayak gini malah kejadian macam-macam, repot banget. Thank you.